Boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang memegang Al-Quran, boleh kita buka surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami. Kalau ada kata-kata inna, sesungguhnya kami, Allah yang menyatakan itu berarti menunjukkan betapa kebesarannya. Kalau ada orang mengecek, lai tahu kami sia, lai tahu je sia kami. Ini menunjukkan betapa besar dan agungnya. Sesungguhnya kami, pakai sungguh lele. Sesungguhnya kami anzalna kami telah menurunkan. Kalau Allah mengatakan kami dalam sebuah pekerjaan, berarti Allah melibatkan selain dirinya. Dalam menurunkan Al-Quran ini Allah libatkan siapa? Malaikat Jibril. Kata anzala itu berasal dari kata nazala, artinya turun. Perpindahan dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah namanya nazala. Tapi ada juga kata-kata dalam Al-Quran nazzala, pakai tasydid. Boleh kita lihat sebentar dalam surat Furqan, surat 25 ayat 1 ya. Halaman 359. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan nazzala al-furqan, yaitu Al-Quran. Kita kembali di surat Al-Qadar. Kata anzala atau anzalna itu asal katanya nazala, tidak ada tasdidnya. Maka dikaji oleh ulama tafsir apa bedanya antara nazala dengan nazzala. Maka menurut pakar bahasa, kalau nazala itu turunnya sekaligus. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Allah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar itu adalah turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, dan turunnya itu sekaligus. Kemudian tadi nazzalal furqan adalah turun berangsur-angsur. Nah, barulah itu proses yang nazzala pakai tasdid itu turunnya berangsur-angsur dari langit dunia kepada Nabi Muhammad selama lebih kurang 23 tahun. Turun berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu pernah turun 2 kali, kata ulama. Turun sekaligus dari Lauh Mahfuz, dan turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, dalam ayat ini yang dinyatakan itu adalah yang turun sekaligus dan yang turun pertama kalinya. Kemudian pernyataan hu di sini, kenapa tidak disebutkan anzalnal Quran? Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Tapi kenapa dikata-katanya telah menurunkannya? Tidak disebutkan Al-Quran. Kata ulama, pada masa ayat ini diturunkan, itu Al-Quran itu sudah begitu terkenal. Sehingga tanpa disebutkan pun, dengan kata-kata si dia, oranglah tahu maksud si dia itu adalah Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
Ini sebagai bentuk penghormatan kepada Al-Quran yang waktu itu diturunkan. Bahwa penghormatan, salah satu bentuk penghormatan itu adalah tidak menyebutkan nama si fulan. Contoh, misalnya ada ulama kadang datang kemari. Misalnya yang datang itu ke Abu Hurairah adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kunjungan dari Masjidil Haram, Arab Saudi. Lalu protokol berkata kepada Abdurrahman Sudais dipersilahkan. Kayaknya kurang adab kepada beliau. Beliau kok artinya dia, tanpa menyebutkan nama. Ini adalah bentuk penghormatan kepada beliau, kita persilahkan. Itu lebih hormat mengecek. Kemudian kapan diturunkannya itu? Fi lailatul qadar, pada malam qadar. Lailati itu asal katanya adalah hitam. Kenapa malam itu dikatakan hitam? Karena ya memang hitam. Celek kalau hitam enggak? Hitam. Karena hitam malam itu dikatakanlah lailah. Maka orang Arab sangat jarang punya rambut hitam yang panjang. Di wanita-wanita Arab itu biasanya boknya ada campur pirang. Maka menjadi sebuah kebanggaan bagi orang Arab kalau punya anak rambutnya hitam panjang loleh, tidak ada campur pirang. Semua hitam, panjang loh boknya. Maka diberi gelar Laila. Jadi wanita yang berambut panjang dan hitam. Nah, diturunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Di ayat 2-nya Allah bertanya, tapi bertanya bukan untuk dijawab. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Inilah yang keagungan malam Lailatul Qadar itu. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Setiap Al-Quran, dalam Al-Quran ada lebih kurang kata dua, wama adraka itu lebih kurang ada 12 kali. Dan ke-12 kalinya menyatakan hal-hal yang tidak mungkin, bukan tidak bisa, tapi tidak mungkin. Kalaupun manusia itu mau ingin mencari, tapi tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal dan fikiran manusia. Seluruhnya di luar akal dan fikiran manusia. Tidak kata jangkau. Hal-hal yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Seperti kata-kata dalam Al-Quran itu, wa ma adraka mal haqqah. Tahukah kamu apa yang pasti terjadi itu hari kiamat? Bayangan hari kiamat tidak bisa. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apa itu illiyun? Tempat menyimpan kitab amal dan ruh daripada orang-orang baik. Bawa bayangan wak tak pernah ke situ? Kalau pernah wak di mana tempat ruh orang beriman disimpan? Tak tahu. Wa ma adraka ma sijjin, itu penjara. Tahukah kamu apa itu penjara sijjin? Tempat orang-orang kafir, orang yang durhaka, disimpan ruhnya, disimpan catatannya, disimpan amal buruknya. Wak tak pernah ke situ, tak tahu. Jadi menjangkau hal-hal yang wak tidak pernah akan tahu tentang itu. Kemudian wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu apa itu neraka saqar? Wak tidak pernah neraka dah. Tidak lu pernah celak neraka. Wa ma adraka ma hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Apa tahukah kamu apa neraka hutamah? Wak tidak pernah lu celak neraka hutamah. Apa lagi? Wa ma adraka ma hiyah. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah itu? Wa ma adraka mat tariq. Artinya hal-hal yang tidak pernah akan terjangkau oleh manusia. Tidak, wapi pikiana putih saraf itu sudah tadi. Karena tidak pernah dilihat, tidak pernah diketahui selama ini. Dan termasuklah ayat ini. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu tidak kamu apa itu Lailatul Qadar? Allah tanya itu, tidak ketentu ke dan kurang. Tidak tahu ke, tidak akan tahu kamu apa itu Lailatul Qadar. Cuma kah untuk mau ube-ube penasaran ke?
Dia giah je lah agak sacik kuku no. Tu bakok dia giah sacik kuku kau. Kan itu seorang. Yo pada ndak do ada pe agak sarimih. Sarimih sana giah nana. Ndak sarimih tio ada giah nana kan jarang. Sarimih artinya sesuatu yang sangat kecil. Artinya Allah magiah nan sarimih kawak tu nan sacik kuku tu itu nan kiro-kiro tamakan di kapal awak lo nya. Aku giah je lah paubek penasaran awak ka manusia ka dia giah je lah agak secuil. Nan kiro-kiro nan tamakan di awak lo nya. Jadi nan sawananya Lailatul Qadar tu bah ndak tahu. Makanya sangat agung. Sangat agung. Jadi jangan dibayangkan Lailatul Qadar itu seperti nan cerita ustaz-ustaz. Tidak. Itu nan sarimih. Itu pun nan kiro-kiro terjangkau di kapal luar. Kadang tak lo terjangkau nan sarimih itu di kapal luar. Tidak paham-paham juga sampai kini lah. Bahkan menjalihan sadunya. Perumpamaan seperti ada kata-kata abada khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Coba bertanya kini Bapak Ibu. Ba menjalihan selama-lamanya. Ba menjalihan. Apa ya ngeceknya kan? Selama-lamanya. Abada. Nah, digambarkannya dek ulama seandainya bumi daratan, lautan penuh dengan biji jagung. Yang ketebalan biji jagung tadi itu adalah 1 meter. Penuh daratku dengan jagung 1 meter. Penuh lo lawi itu dengan jagung 1 meter tapan. Kira berapa banyak nado? Kan metong sana salah tu. Kan ya? Berapa banyak jagung di dunia aku berarti penuh daratan dan lautan jo jagung 1 meter dalamnya. Lalu datanglah seekor burung dari negari antah barantah. Tabangnya ke situ, ke bumi ke. Dia ambilnya jagung tadi cek. Tu tabang lo nya balik. Lalu dia kembali 100 tahun kemudian. Baliknya 100 tahun kemudian. Dia ambilnya lo cek balik. Atau failnya balik. Tibalah 100 tahun kemudian. Bila habisnya kira-kira? Hah? Bila habisnya tu? Tak tahu ada kan? Tapi kata ulama itu suatu saat pasti habis. Suatu saat ada masanya dia akan tetap habis. Tapi kalau selama-lamanya di akhirat tidak habis. Tidak akan pernah habis. Tapi jagung tadi akan tetap habis suatu saat. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Banalah membayang-bayangan kini mencari-cari deh dapat Lailatul Qadar. Ndak kata jangkau ke dawak doh. Hanya saja mengobat penasaran awak, Allah jelaskan jelas sedikit. Atuh Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu khairun lebih baik daripada 1000 bulan. Apa makna 1000 bulan? Kalau secara real saja 1000 bulan kau berapa tahun? 83 tahun berapa bulan? 83 tahun sampai bulan. 83 tahun 4 bulan. Kalau 83 tahun 4 bulan, dalam tafsir ini juga dijelaskan bahwasanya Nabi itu dulu iri dengan umur umat-umat terdahulu. Orang terdahulu Nabi Adam misalnya 1000 tahun. Nabi Nuh berapa? Kan. Nabi Nuh itu berdakwahnya yang 950 tahun. Dakwahnya. Beliau diangkat menjadi rasul itu umur 400 tahun. Berarti orang Malaysia 1350 tahun. Umur beliau. Berdakwahnya 950 tahun. Nah, kemudian
Bani Israel nyo biasa berzikir, beribadah hampir ratus tahun. Nabi awak iri. Orang siswa ibadahnya kuat-kuat, umurnya panjang-panjang. Umat kini umurnya pendek-pendek, ibadahnya lamah loh. Wala maimbanginya itu lagi. Dia ndak kata kajar ingin lo kini kok ambo yo kau ibadah sampai ratus tahun. Ndak je sampai di umur tu dah. Kadang umur 60 70 pinggang lah sakit. Lutut lah sakit, asam urat lah semacam. Ndak je muah dah. Alun namanya dia memang lemah. Umat Nabi Muhammad ku memang lemah-lemah, diakui. Lemahnya ya kadang ayat dia panjang tunggu imam karukuat lo. Memang lemah. Panjang ayat na tunggulah rasa-rasa karukuat kita gak ada kan. Jadi Nabi lah tahu perangai umatnya kok memang begitu. Lama-lama. Kadang mau bagi ke imam kan. Cuma dek sagan do je orang itu, dek orang aniang, satu aniang leleh. Jadi dek Nabi tahu itu tu, memintalah Nabi ke Allah. Apa imbangi umur umat terdahulu dan kue-kue ibadahnya semuanya. Maka Allah gialah Lailatul Qadar. Sekali dapat malam Lailatul Qadar itu sama je ibadah full 83 tahun sampai bulan full. Panuh je ibadah 83 tahun sampai bulan. Kini ada ndak orang dari lahir sampai umur 80 sampai salat, zikir, puasa, baca Quran sampai umur 83 ndak ada pernah berhenti. Ndak ada. Kadang awakku baru katobat baru tobat patangko tahun sekian baru tobat baru. Tapi nam saja lahir sampai meninggal umur 83 full ibadah alun ada rasanya orang. Tapi dengan mencari Lailatul Qadar samalamnya dapat dua pahala sakit tu. Anda rugi waktu kalau tak satu. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua pemahamannya, misalnya Siwanri konyo mencari Lailatul Qadar sejak malam 21. Siang malamnya di situ. Ndak pulang-pulang. Siang malam. Ndak pulang-pulang. Dengan zikir, ibadah, baca Quran. Tinggal karajonya sadonya. Kadainya tinggal, paraknya tinggal sadonya. Tidak ada sama sekali aktivitas dunianya lah. Rupanya datanglah Lailatul Qadar tu malam 27. Anggaplah malam 27. Dan Siwanri beribadah sampai malam 30. Lailatul Qadar tu ternyata di malam 27. Dapat tak Siwanri kira Lailatul Qadar? Dapat dia. Dia memang beribadah saja malam 21. Memang itikafnya tidak ada kerja lain. Lah, itu contoh satu. Contoh dua. Contoh duanya Siudi kau nya tak ada itikaf dah. Tapi tah malaikat alo nanti bo kayaknya malam 27 mencogoknya. Kawan-kawan lah itikaf sadonya. Awak sana tinggal cuba lo lah itikaf tibonya malam 27. Pas lo malam tu Lailatul Qadar. Malam 28 menghilang dah nyaliak. Mencuba semalamnya. Sampai hari raya nak tiba-tibanya lah. Kira-kira dapat tak Siudi itu Lailatul Qadar? Dapat? Secara teori dapat kan? Kira-kira adil tak? Siwanri saja malam 21, siang malam tak pulang-pulang. Masih tungkin. Bertungkus lumus ibadah sih kau. Yawana masih tungkin masalahnya. Dapatnya ibadah 1000 bulan. Asyudi mencogok semalam saja dapat lo 1000 bulan. Kira-kira adil tak? Itu baca rohnya.
Makanya kalau kita lihat dalam tafsir Al-Qurtubi, alfi syahrin itu tidak diartikan 1000. Artinya itu ribuan bulan. Jangan dipahami 1000, 1, 2, 3 sampai 1000, tidak. Tapi artinya ribuan bulan. Kalau ribuan ko paling seketik bara 1000. Si Wanri yang telah bersitungkin beribadah tadi, nyo pantas dia geh ndak 1000 dah. Mungkin 100.000 bulan. Yang siudi dia lagi mencogok kan? Agiah jelah agak sibuk. Itulah kira-kira. Cuman orang nan dari malam 21 siang malam mungkinnya dapat 700.000 bulan. 700.000 bulan. Ada nan malam setibo siang hilang. Itu tidak mungkin loh 700.000 dia kayaknya ada. Orang dia kaya. Agiah jelah agak 300.000 bulan. Ini separuh. Ada yang salat ko sajak malam tarawih tahajud full. Sajak imam takbiratul ihramnya ikut. Ada nang kawan cek leko pas karuku imamnya baru satu. Itu ndak sama dah. Ndak sama ribunya tu dah. Anan dari takbiratul ihram imam ko mungkin dapat gak 100.000 bulan. Anan gimana imam karuku tu 50.000 salah. Makanya arti alfi syahrin itu adalah ribuan. Abara ribu bulan ke Allah giah kawa. Itu Allah nan tahu. Itu rasio dari seman secara teorinya semakin sungguh-sungguh wak semakin gadang ribuan nan kawa dapet dari Lailatul Qadar. Itu. Dan itu hanya gambaran secuil Allah giah. Bukan itu yang Lailatul Qadar. Itu nan secuil nan Allah agih tahu. Di luar itu ada yang Allah simpan yang tak tahu rasio nan Allah agih kawa lai. Cuma nan jadi disebutkan juga dalam hadis riwayat Bukhari, "Man qama Lailatul Qadri", barang siapa yang berdiri untuk salat pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan dalam hadis lain disebutkan kawulidat ummuhu, seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Apa maksud dilahirkan oleh ibunya? Wa alayyaku ada umat dosa. Barasiah. Itu dalam hadis. Itu nan tahu waknya ribuan bulan cek diampuni dosa cek. Anan lain dari itu. Wallahu a'lam. Cuman nan jaleh yang di luar itu jauh lebih besar yang Allah siapkan, yang akan awak dapetan nanti di surga. Atu Ustaz, sama-sama kita cari lihat di surga nanti. Oh ikut Lailatul Qadar dulu, tapi Allah simpan. Tidak ketahu ada. Kemudian Lailatul Qadar itu, kata Al-Qadar itu dalam Al-Quran mencakup beberapa arti. Pertama, Qadar itu artinya malam ketentuan. Qadar itu artinya kan takdir. Penetapan takdir. Pada malam Lailatul Qadar itu ditetapkan takdir-takdir manusia. Atau takdir manusianya dari tahun ini ke tahun berikutnya. Awak bisa duduk kini ko dek dek namua masih tertulis di Lailatul Qadar tahun dulu. Dalam Lailatul Qadar tahun dulu ditakdirkan si A, si B, si C, si D hidup sampai Lailatul Qadar Ramadan tahun depan. Di Lailatul Qadar tahun kini awak dan tahu lai. Lai je nak nama tertulis untuk Lailatul Qadar tahun berikutnya. Makanya jangan disia-sia nang kini kau antara kekek. Alun tahu wa hidup tahun biswa lai. Alun tahu wa hidup untuk tahun depannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ketetapan. Asia yang akan menikah tahun ku adalah ada catatan. Lah ada catatan. Si Fauzan tanggal bulan sekian, ada catatan. Untung-untung masuk catatan. Untung-untung ada catatan antara kira.
Kalau tidak tercatat ada wedo tu. Ya. Cuma manusia aku kadang kan banyak ulah. Banyak. Disuruh lalu ke muka, anyo lalu ke belakang. Dia onde-onde. Anyo taraga goreng pisang. Kemudian dia pokok manggaleh. Anyo taraga baladang. Dia bini ampe. Anyo taraga lalu surang. Banyak ulah makna. Dia manusia kadang banyak ulah. Ya. Kadang sebenarnya takdir itu lagi ya. Kadang takdir itu pilihan, boleh diambil, boleh tidak. Ada yang biakna lah. Hanya taraga lalu surang. Itu kok pangaleh. Jadi malam ketetapan, sianang kaidi tahun ko, sianang kalaiya tahun ko, sianang kamaningga tahun ko sampai Ramadan tahun depan ada catatan. Lah ada catatan. Makanya ada salah satu doa yang sering dibaca tu, ya Allah, balighna Ramadan. Sampainya lah kami ke bulan Ramadan. Ada nama ningga bisuak ke puasa ada. Orang bisuak ke puasa lah nya ningga. Ada tahu wak lai sampai tahun bisuak dah. Mudah-mudahan Allah panjang umur. Kemudian itu yang pertama, malam takdir ketetapan. Yang kedua adalah malam Al-Qadar itu adalah malam kemuliaan. Kenapa disebut Qadar itu malam kemuliaan? Karena sejak Al-Quran diturunkan itulah manusiaku baru hidupnya mulia. Kalau ndaknya dalam kejahiliahan, kalau ndak dalam kesyirikan. Culah kini ndak turun Al-Quran kawak baik hidup kini. Ndak tahu aja Al-Quran gua sampai kini apa kira. Tahan kerajuan awak makan ndak tentulah kini. Kerajuan ndak lu jalih doak kini. Sedangkanlah tahu aja Quran. Kadang melenceng-lenceng je di Quran. Apa yang tak tahu sama sekali. Balah hidup. Makanya malam kemuliaan. Yang mana mengeluarkan manusia. Ukhrijat linnas. Mengeluarkan manusia. Minal zulumati ilan nur. Dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dari kesyirikan kepada tauhid. Jadi mulia di awakku sejak Al-Quran itu diturunkan. Dan Allah tu menurunkan Al-Quran tu menurunkan kitab yang paling mulia loh. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada suhuf-suhuf. Di antara kitab tu yang paling mulia tu Al-Quran. Makanya disebut dengan malam kemuliaan. Allah yang maha mulia menurunkan kitab yang paling mulia pada bulan yang paling mulia. Ada Muharram, ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Zulhijjah. Yang paling mulia bulan apa? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Quran. Allah pilih bulan yang paling mulia Allah. Tidak sembarang Allah nurun Quran. Dipilih di mana bulan yang paling mulia. Kemudian Allah turunkan di malam yang paling mulia Allah. Tidak sembarang Allah turun Quran. Allah pilih lo Quran di malam yang paling mulianya. Namanya malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah pilih lo yang membawa Quran ko malaikat paling mulia. Siapa yang mulia? Yang paling mulia itu pemimpin. Pemimpin para malaikat. Siapa tu? Jibril. Kemudian Quran ko untuk sia diturunkan ke sia. Diturunkan ke Nabi yang paling mulia lo nya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Dan pedoman untuk umat nan paling mulia alunya. Siapa? Umat Nabi Muhammad. Walaupun umatnya datang kemudian, awakku datang kemudian, tapi nyo dulu masuk surga. Lah suahlah tu. Awak paling kemudian, awak dulu masuk. Kira kan itu orang yang mulia kan? Nyo kemudian paling kemudian tiba. Dua engkau. Itu pemimpin masuk. Gubernur kan? Itu dari apa? Ada dekat apa? Orang nak cari aja. Siapa nak ada jadi tiba lah. Tibanya kamu kolanya dah. Kursi yang paling rancak nya dapat. Itu kemuliaan umat paling mulia. Anggaplah sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, berderet tu sampai Nabi Isa.
Itu kan banyak umat tu. Itu kan masuk sarugo nanti itu basibaan tu. Awas, awas, minggir, minggir. Umat Nabi Muhammad kan lalu. Kalau cak cangangak orang. Sia tu. Salah suah na ya aja. Kemudian tiba dulu masuk aja. Kecil umat dahulu. Umat paling mulia. Jadi Allah yang maha mulia menurunkan kitab yang paling mulia di bulan yang paling mulia, pada malam yang paling mulia, dibawa oleh malaikat paling mulia untuk nabi yang paling mulia sebagai pedoman untuk umat paling mulia. Makanya mulia di atas mulia. Lailatul Qadar. Dimuliaan tak cik tu. Berlampih-lampih mulia. Awak sedapik cik kemuliaan kah? Lailatul Qadar kan cik malam kemuliaan. Cik mulianya ni. Lebih beruntung kata. Apalagi berlapis-lapis kemuliaan. Guna apa arti qadar lah? Qadar tu artinya sempit. Artinya apa? Sempit. Kenapa dikatakan sempit? Tanazzalul malaikah. Turun malaikat. Di sini beda jo anzalna tadi. Kalau anzalna sekali turun. Tanazzalu batasdid berarti ansua. Dan itu terus menerus. Kalau bahasanya tak menunjukkan begitu mulianya, agungnya malam tu. Kini kan malam Lailatul Qadar enggak misalnya. Turun malaikat serombongan. Rami. Turunlah malaikat balik. Tibolo serombongan balik. Tibolo serombongan balik. Kalau ada acara tiba serombongan, itu menunjukkan begitu meriahnya acara tu. Baduyun-duyun tiba. Turun malaikat dan terakhir tiba siapa? Malaikat Jibril. Waruah. Turun terakhir siapa? Malaikat Jibril. Sehingga saking panuhnya bumi kau. Sehingga sampai dinya dibuat. Saking apa namanya, saking banyaknya malaikat yang turun sehingga sempit, makanya disebut qadar, malam qadar, sempit. Maka malaikat itu turun mencari orang-orang yang sedang beribadah di malam Lailatul Qadar. Tapi yang dicarinya adalah orang yang di masjid, tidak nan di rumah dah, nan di masjid. Maka malaikat itu yang mencari orang salamun, mendoakan keselamatan. Ya Allah, walaupun sedang lalok, itu kan sedang lalok tu. Walaupun sedang lalok malam tu anggaplah sedang laloknya, tapi lain lalok di masjid. Di doanya di malaikat, ya Allah selamainnya lah walaupun nya lalok ya Allah. Selamainnya dunia akhirat ya Allah. Dia mohnya pindah lalok. Dia mohnya pindah lalok selamainnya ya Allah. Doanya. Doa keselamatan. Apalagi sedang salat. Tentu lebih panjang doa malaikat itu. Sedang baca Quran, sedang berzikir. Lebih panjang doa malaikat itu. Kemudian atando Lailatul Qadar. Atandonya. Misalnya kan awak cari gini gua. Atando lah dapet doa tualun. Wak kala lama itikaf wah. Atandonya nantara soda. Tandu awak lah dapet kan pas rayo tu lita raso dapet ndak dapetnya ndak itu dulu berubah kepada yang lebih baik adalah yang lain. Kalau dulu ambo waktu SD kan kalah SD dia tahan sendiri orang yo SD itu kan Lailatul Qadar tu ndak lama dah sakileh senyum. Makanya kalau tak lalunya lewat. Nyo lalu Lailatul Qadar kan. Rupanya salah. Atau ternyata Lailatul Qadar tu hatta matla'il fajar. Sampai fajar, sampai azan subuh. Ndak sakileh dah. Sampai azan subuh. Tu diajak kecil di kawan. Malam Lailatul Qadar tu itu tu malam tuan ni yang saya ndak do bunyi-bunyi, jo jangkrik-jangkrik pun ndak berbunyi.
Tu waktu SD gue. Tu ayah kalau kaca baku. Kemudian kayu-kayu suji. Sujinya rabah. Wala lo masaji wala tan iya sagaleh di jendela ta. Tasinta tengah malam kaca ye tu. Alun baku lah betul alun itu kadar deh. Kalau ragu je udah cigok kalaman. Alun suji kayu rumah ya alun lah. Ala kana wata salam. Ada orang awam memahami ya di kampung-kampung dulu si anu tu dapat Lailatul Qadarnya. Batu. Santiang nombor orang ini. Itu neng aja orang. Batu. Dibaca nasa dia iya nih baca. Siai orang dia. Tu dapat Lailatul Qadar na tu. Asyano tu dapat Lailatul Qadar tu. Santiang nombor. Asal nombor rami orang baru kini. Kecil orangnya dapat Lailatul Qadar. Lah santiang muri. Ternyata terlampau jauh awak. Terlampau jauh memikirkan Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar tu tandonya di ayat terakhir kah? Tanda dapat Lailatul Qadar. Salamun. Itu tandanya. Banyak-banyak dah. Arti salamun. Salamai. Sejahtera. Damai. Itu tanda dapat Lailatul Qadar. Yang selamat tu. Selamat lahiriah dan batiniahnya. Seperti kecil Pak Chong tadi, berubah dari yang buruk menjadi lebih baik. Mato yang selamat. Salamun. Mencari apa kau dan buruk-buruk tak maunya ni. Tak ba'a lu mah sakit sama tu no mencari dan buruk-buruk. Tak muah bananya mencari dan buruk ni. Itu dapat Lailatul Qadar tu. Tagi aja mencari antawar-antah tu alun itu. Atau talingo ko sanang mandanganan elok-elok. Mandangan orang bergunjang malih nak mapai sanlah. Mandangan gosip-gosip hanya tagak sanlah. Itu dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau tu alai, tu aduh dapat Lailatul Qadar itu dah. Amuah sendu. Kalau tiba ambo nak muah ambo tu dah. Yang ini orang sudah. Berarti alun dapat Lailatul Qadar. Alun salamai le. Talingo ko alun salamai. Lidahku lidah yang Lailatul Qadar tu yang salamun. Da amuah bana bagunjiang le. Da amuah lidahku dibawa untuk memfitnah, mengadu domba, bicaranan hoak-hoak tu da amuah lidahku. Nyo ngecek nan jale-jale salah. Nan elo-elo. Indah amuahnya dibawa bagunjang leh. Itulah dapat salamun. Itu dapat Lailatul Qadar berarti. Pitagi aja bagunjang baru. Berarti alun dapat Lailatul Qadar. Nan hakikatnya. Mungkin pahalo dapat. Tapi nan inti nak jadi dapat. Tu alai. Tanganku nak amuah. Biasanya menapuk-napuk orang rumah kan kaya. Kan. Akhirnya ngusuk-ngusuk kepala orang rumah lah. Itu dapat Lailatul Qadar tu. Berubah dawak kini kusuk nak kepala wae. Entang lo gaik na kusuk-kusuknya kepala wae. Berubah tangan ko dinya. Biasanya sentawangi. Sonta sandik sampai sengkalang kan. Tapi lai dapat Lailatul Qadar berubah. Biasanya orang rumah kapai ke pasar niang saja celengah. Kini tak bertanya oleh kakak Madin dah ke pasar dah kau dah hantar. Atau jangan dapat Lailatul Qadar udah wae. Itu ada perubahan kepada yang selamat. Tapi kalau pembangis itu je baru sudah perayo alun nanti lah. Ulang lah tahu misuak dia. Cari Lailatul Qadar. Salamun selamat. Begitu juga batinnya. Salamun. Batin yang selamat. Batin yang damai, sejahtera. Tak ada di hatiku banci ke orang lah. Tak ada di hatiku sakit hati ke orang. Nak bayar hutang pada dia saja. Biasalah. Tak ada bangi ke.
Ndak siapa nak awak siapa salah. Ndak mau nanya apa awak namanya ponya. Ndak maunya datang rayu ke rumah awak salah datang rayu ke rumahnya. Ada salahnya. Hati kau damai saja. Ambul ke datang, boleh. Ha, tu alun tidak. Alun dapat dah tu kadar. Hati kau selamat. Baik sehati kau. Tak ada buruk sangko buruk indak segala indak. Elok saja. Tidak mau dibawa untuk sangko-sangko buruk ni. Sangko elok setari. Itu hati yang selamat. Dan ketika dalam hadisnya, dalam hadis Abu Bukhari, Nabi SAW waktu itu diagih bocoran dari Allah. Bila Lailatul Qadar itu dibocorkan pada tahun tu tanggal sekian nanti malam sekian itu Lailatul Qadar. Dibocorkan. Allah bocorkan. Tu Nabi kami tahu pas salat subuh ke masjid. Rupanya kami Nabi ke jadi imam, ada orang sahabat sedang bertangkap. Petangkanya, orang mulut. Didamaikan oleh Nabi dulu. Di pailuan. Lah berdamailah. Salat lah. Salat. Sudah salat subuh, Nabi bersabda. Kata Nabi, sebenarnya tadi aku mau memberitahu kepada kalian bila Lailatul Qadar. Tapi gara-gara orang nak cakap dua tadi lupa mau jadinya kecil Nabi. Bayanganlah tu, gara-gara ada orang baca cakap lupa Nabi dia. Bila Lailatul Qadar. Jadi dibocorkan dah. Maknanya apa? Kalau ada orang baca cakap gini, ndak awak tu. Awak ndak bailoan je orang. Batangka awak je orang. Ndak basapuan awak je orang lah lebih 3 hari. Maka mimpi dapat Lailatul Qadar. Nabi mencari orang baca cakap selupa Lailatul Qadar. Apa dia awak cakap je orang tak basapuan lah lebih 3 hari. Maka orang yang bermusuhan, punya musuh, punya sakit hati, menyimpan dendam. Karena bermusuhan kau 3 hari lah boleh. Lewat 3 hari tak boleh. Kalau kini awak masih punya musuh, ndak basapuan awak je orang tu, lah lebih 3 hari. Maka ajan dia arok kadape Lailatul Qadar. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketikanya kami doa, kecek Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kami kami doa suka. Orang nak baca cakap lah lebih 3 hari tolong keluar dari masjid. Betul. Ndak diangkat doa aku gara-gara kalian duduk situ. Apa bahayu nanti. Mendoa tidak jadi diangkat ke langit doa tu gara-gara ada orang bercakap lebih 3 hari duduk situ. Maka awak harus salamun. Awak salamain kini dulu. Salamain hati awak, salamain fikiran awak kepada keselamatan dan kedamaian untuk menyambut Lailatul Qadar. Tapi kalau kau menyimpan bangih juga kau orang, mimpi salah dapat Lailatul Qadar. Karena tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Kalau ada permusuhan, tak akan dapat-dapatnya Lailatul Qadar. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.